Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Dhani. Kedatangan beliau di sini dan saya hadir di tempat beliau. Kita akan membahas tentang sejarah Kampung Islam Kepaon pada siang hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Dhani. Bagaimana sih sejarah berdirinya Kampung Kepaon di Denpasar ini, Pak Dhani? Bisa nggak menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Kampung Kepaon ini? Jadi keberadaan Kampung Islam Kepaon ini tidak bisa kita lepaskan dari Kerajaan Badung, yang dalam hal ini sekarang itu lebih tepatnya di Puri Pemecutan. Tidak bisa dilepaskan itu karena masalah konon di Kerajaan Badung itu ada seorang putri raja yang menjadi mu'alaf, jadi menikah dengan seorang pangeran dari Blambangan, Raden Cakraningrat. Nah, ketika itu pada saat itu di Kerajaan Badung, putri kesayangan dari Raja Badung ini menderita sakit. Nah, beliaulah dari Cakraningrat ini yang mengobati putri. Sehingga mereka dinikahkan oleh Raja Badung pada waktu itu. Nah, itu sebabnya dari Kerajaan Badung itu ada salah satunya menjadi mu'alaf. Kemudian setelah mereka menikah, diajaklah putri ini ke Blambangan. Ke Blambangan, ya. Di rumahnya Cakraningrat. Kemudian namanya seorang putri raja. Tentunya ketika mereka berangkat dari Bali menuju Blambangan itu ada 40 prajurit yang mengikuti beliau. Kurang lebih 40. Sampailah beliau di Blambangan. Kemudian setelah sekian lama beliau rindu sekali dengan Bali. Maklum mereka banyak memiliki saudara-saudara yang ada di Bali. Ingin pulang ke Bali, melihat saudara-saudara di Bali. Nah, pada saat itu tadinya namanya ketika Hindu siapa namanya Gusti Maderai. Ketika sudah menjadi seorang mu'alaf, maka berganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah beberapa tahun di Blambangan, kepingin ke Bali, kemudian dia minta izin kepada suaminya untuk ke Bali. Pada waktu itu ada dua versi ini cerita. Dua versi. Cakraningrat ikut ke Bali, nah, dan tidak ikut. Nah, yang saya ceritakan sekarang ini adalah yang pertama. Cakraningrat tidak ikut ke Bali, jadi dia aja yang ke Bali, Raden Ayu Siti Khadijah. Begitu pula karena itu namanya anak raja kan juga diantar oleh prajurit yang ada di Blambangan. 40 orang prajurit juga. Nah, ini apa namanya itu ada yang mengatakan bahwa Raden Ayu Siti Khadijah diberikan beberapa cindramata untuk dibawa ke Pemecutan. Singkat cerita, maka datanglah beliau ke Pemecutan, diterima dengan baik sekali dengan saudara-saudaranya. Mereka melepaskan rindu sekian tahun telah berada di Blambangan. Jadi singkat cerita, pada waktu itu masuklah waktu maghrib. Masuk maghrib, Raden Ayu Siti Khadijah, namanya seorang muslimah yang taat kepada ajaran agamanya, hendak sholat maghrib. Hendak sholat maghrib, dan sholat maghribnya itu kebetulan di pemerajaan yang ada di Puri Pemecutan. Karena menurut Islam kan di mana saja kita boleh sholat, asal tempat itu
suci. Nah, itu. Jadi di sanalah kemudian namanya pada waktu itu di Bali ini belum tahu bagaimana caranya orang Muslim sholat. Ya, oke. Nah, itu. Jadi belum mengerti. Nah, beliau Raden Ayu Siti Hajah memakailah dia mukena sebagaimana muslimah. Ya, untuk menutupi aurat. Untuk menutupi aurat. Kemudian pada waktu itu sholatlah beliau, lewatlah seorang pengawal. Ya. Jadi begitu ceritanya, konon ceritanya seperti itu. Ya, apa namanya itu? Cerita ini kami terima di Kepaon ini dari mulut ke mulut. Ya, dari tutur lisan. Ya. Pendahulu kami yang ada di sini. Itu. Kemudian setelah dilihat oleh apa namanya itu? Oleh pengawal tadi, Patih. Oh ya. Maka dia melapor langsung ke raja. Raja, Raden Ayu Siti Hadijah sedang mempraktekkan ilmu hitam karena saking tidak mengertinya bahwa itulah apa namanya pakaian yang harus mukena yang harus dipakai oleh muslimah muslim yang itu. Jadi ketika itu konon raja dengan tidak berpikir panjang lebar lagi dia mengatakan bahwa bunuh dia. Dibunuh anaknya. Singkat cerita dibunuhlah dia di Setre, di Setre Badung, yang saat ini namanya makam Raden Ayu Siti Hadijah. Sedangkan pengawal yang mengawal mereka ke sini diberi tempat di daerah Pemecutan sana. Daerah Pemecutan. Kemudian bergeser, terakhir tinggallah mereka di Kampung Islam Kepaon. Kampung Islam Kepaon. Jadi itu pertama kali menurut cerita dari orang-orang tua kami yang ada di Kampung Islam Kepaon. Nah, maka bermukimlah mereka di Kepaon. Itu versi pertama. Versi kedua. Ada dua versi berarti. Ada dua versi. Ya maklum ini tutur lisan kan dari si A begini, si B begini. Jadi secara pasti saya belum menemui tentang ini buku atau apa tentang sejarah masuknya Islam di Kepaon. Jangankan masuknya Islam di Kepaon, masuknya Islam di Badung aja belum pernah saya lihat. Yang ada masuknya Islam di Gel-Gel. Itu yang pertama sekali yang ada di Bali. Kemudian kalau versi kedua, suaminya ikut ke Bali, tetapi bukan Cakraningrat keempat namanya. Namanya Sosrodiningrat. Sosrodiningrat, ya. Nah itu perbedaan. Jadi antara satu narasumber dengan narasumber yang menceritakan itu ada perbedaan seperti itu. Maklum kita pakai kata konon. Ingat itu di garis bawah itu. Jadi secara referensi kami tidak menemui bahwa masuknya Islam ke Kepaon pada tahun sekian itu belum kami sampai dengan saat ini belum. Nah, versi kedua ikutlah Sosrodiningrat. Ceritanya sama kayak tadi itu. Ini dibunuh. Setelah istrinya dibunuh Raden Ayu Siti Hadijah, maka dia merasa putus asa. Menyingkirlah dia ke daerah Ubung. Daerah Ubung. Jadi itu mungkin cukup jauh dari Pemecutan itu. Jadi jauh. Menghindar diri berikut dengan pengawal-pengawalnya. Kemudian bermukimlah beliau di sana dengan pengawalnya dan singkat cerita beliau meninggal dan dimakamkan di Ubung. Sampai saat ini makam itu masih ada katanya. Masih ada. Cuman posisinya di mana saya sendiri secara langsung belum pernah melihatnya. Kemudian setelah pengawalnya dulu di sana bermukim di Ubung, suatu saat dia berpikir, gimana kalau kita mencari mata pencaharian di laut saja? Di laut. Mencari ikan, jadi nelayan. Gitu. Akhirnya mereka pindah ke daerah Klan. Daerah Klan itu sebelahnya Bandara Igusti Ngurah Rai itu. Dari underpass itu ya naik ke atas. Itu apa namanya itu? Sampai sekarang katanya di sana itu ada
makanya di sana ada Banjar Ubung. Nah itu pengikut Sosol Diningrat yang pindah ke sana. Kemudian beberapa tahun mereka bermukim di sana, rupanya menjadi nelayan itu bukanlah keahlian dari pengawalnya itu. Kemudian mereka mencari tempat yang yang sekiranya bisa untuk mungkin pertanian, perkebunan, itu mungkin yang karena terbiasa tidak dengan laut. Tidak dengan laut. Akhirnya ketemulah dia di daerah kebon. Di istilahnya di sini itu kebon karena boleh dikatakan di sini itu ya dulu tuh seperti hutan belantara. Ketika saya usia 6-10 tahun itu masih melihat di sini bahwa pohon-pohon itu masih ada yang besar-besar di sini. Itu membuktikan bahwa di sini itu mungkin dulunya adalah hutan. Menarik sekali. Saya ada yang saya garis bawahi dari tadi. Saya lihat dari pengawal 40 orang. Kenapa harus 40 orang? Ada nggak referensi dari Bapak sendiri? Atau dari cerita-cerita zaman datuk-datuk Bapak gitu? Ya, tetua-tetua dulu. Kenapa harus 40 orang? Ya, itu banyak sekali pertanyaan yang seperti ini yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan atau yang ingin tahu tentang Kepawon. Kenapa harus 40? Kenapa tidak lebih? Kenapa tidak kurang? Nah, dari pengamatan kami, rupanya angka 40 itu adalah angka minimal kita mendirikan sholat Jumat. Ada hubungan, ada secara agama ya. Jadi sehingga sholat Jumat ini tidak ketinggalan. Jadi tetap kita bisa melaksanakan dengan 40 orang jamaah. Visioner banget berarti zaman dulu yang untuk itu. Baik. Begitu menurut cerita udah sampailah kita di Kepawon, kebon lah katakan dulu. Berarti asal mula nama Kepawon sendiri itu gimana, Pak? Kalau asal mula nama Kepawon. Kenapa namanya Kepawon? Diserap dari kata apa sih? Iya. Secara etimologis itu pernah ditulis oleh Bapak Dr. Andas Ishak, MH. Itu beliau menulis di salah satu koran Bali bahwa nama Kepawon itu secara etimologis dari bahasa Arabnya kafaun. Kafaun itu menurut Dr. Andas Ishak dalam tulisannya itu artinya sudah mencukupi. Yang tadi itu kita bicarakan sudah mencukupi dalam arti bahwa orang di sini, orang Kepawon di sini sudah 40 orang. Kita sudah mencukupi untuk mengerjakan sholat Jumat. Diserap dari kata itu. Iya. Kemudian di samping itu mungkin ada serapan kata dari kebon tentu. Akhirnya menjadi Kepawon mungkin dari dialek salah satu suku bangsa yang ada di Kepawon juga, sehingga menjadi Kepon. Jadi bukan kebon, mungkin dialek mereka itu terbawa, akhirnya ya dinamailah Kepawon. Tetapi dari bahasa Bali itu dua suku kata itu Kepawon, artinya Kepawon, ke dapur. Nah, umumnya orang ke dapur itu mencari makan, mencari merte. Mencari merte. Kenapa? Karena di Kepawon ini banyak buah-buahan. Begitu ceritanya dulu, konon ceritanya begitu. Jadi orang mencari makanan itu juga ke sini. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Baik. Menarik sekali ya dari serapan kata-kata tersebut. Saya lihat banyak sekali story-story. Lalu setelah berdirinya sejarah berdirinya, lalu nama serapan arti Kepawon tersebut, ketika sudah berjalannya waktu, Pak, adakah hubungan dari masyarakat Kepawon atau tetua-tetua petinggi di Kepawon itu berhubungan dari segi diplomasi, dari politik atau perdagangan gitu, Pak? Kira-kira ada nggak, Pak? Maksudnya dengan siapa? Dengan hubungan? Maksudnya langsung dengan Raja Pemecutan gitu. Karena kan ini yang pernah saya dengar, yang pernah saya dengar dari teman-teman maupun narasumber yang lain, bahwa Kepawon adalah masih diakui sebagai keluarga besar dari Raja Pemecutan. Betul. Kalau begitu ya. Iya. Begini. Jadi orang Kepawon itu, jadi
apa namanya itu menjadi pasukan perangnya Puri Pemecutan, pasukan perangnya Kerajaan Badung. Kerajaan Badung. Ya. Jadi itu hubungannya seperti itu. Jadi setelah mereka di sini banyak ya di kampung Islam, maka datanglah saudara-saudara yang dari etnis Bugis. Dari Serangan itu ke sini, kemudian mereka bergabung menjadi pasukan perangnya Kerajaan Badung. Jadi Puri Pemecutan gitu. Ya. Jadi bukan saja dari etnis Bugis, dari Loloan pun yang dari Melayu masuk di Kampung Islam Kepawon, sehingga seperti inilah sekarang Kampung Islam Kepawon. Ya, bisa dilihat. Kalau hubungan antara Kampung Islam Kepawon di sini dengan zaman dulu, adakah hubungan perdagangan, Pak, dari masa ke masa itu, dari zaman pra kemerdekaan berarti masih zaman kerajaan itu, adakah hubungan perdagangan mungkin, Pak, juga di dalamnya? Ya, jelas interaksi sosial itu kan juga termasuk dengan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan itu ya, dari hubungan kekerabatan itu akan terjalin dengan baik. Maksudnya tadi dengan hubungan perdagangan itu dengan masyarakat sekitarnya. Iya, dengan masyarakat, karena kan notabene Kampung Kepawon adalah mayoritas Muslim, dan di kelilingnya kan adalah masyarakat Hindu Bali. Kan itu termasuk dari bagian dari Kerajaan Badung. Apakah ada hubungan perdagangan, Pak? Jadi interaksi perdagangan sosial dan segala macam berjalan dengan baik. Interaksi orang Kepawon dengan lingkungannya, dengan umat lainnya yang ada di sini, itu terjadi di sawah. Di sawah. Kenapa? Karena orang Kepawon ini dulu itu menjadi petani. Mata pencariannya petani. Mata pencariannya petani. Ada petani penggarap, ada mereka memiliki sawah sendiri. Jadi interaksi itu terjadi di sawah. Artinya begini, kan ada sistem subak di Bali. Sistem subak. Itu harus dengan sendirinya akan terjadi interaksi yang seperti itu. Kemudian bukan saja dari petani, jadi di sini umumnya orang Kepawon itu dulu menurut cerita, di samping sebagai petani, sebagai nelayan juga. Karena kenapa? Karena kita posisi Kepawon ini dekat dengan pantai. Interaksi nggak ada jarak, Pak, ya, antara pantai dengan Kampung Islam, Pak, ya? Nah itu sebelum ada menurut cerita tidak ada jarak gitu loh, menurut cerita. Jadi konon orang-orang di sini itu bercerita seperti itu. Jadi interaksi itu juga terjadi di laut ketika mereka menjala ikan, ketika mereka mancing dan lain sebagainya. Jadi itu interaksi sosial dengan masyarakat lingkungan.